Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab tentang jual beli, riba, serta utang maupun piutang. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 2019-8440. Oke. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat dan karunia-Nya pada kali ini kita masih diberikan nikmat sehat yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, membahas tentang jual beli dengan riba, utang maupun piutang. Yang akan saya bahas pertama adalah jual beli terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita tahu, jual beli itu adalah suatu kegiatan, suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehari-hari. Bahkan setiap hari kita melakukan transaksi jual beli. Oke, seperti kita membeli sampo ya, keperluan sehari-hari, kemudian membeli makanan ya, membeli bahan-bahan sayuran, atau membeli barang-barang. Itu seperti motor, mobil, rumah ya. Itu adalah suatu transaksi jual beli. Tapi perlu diketahui nih, dalam perspektif Islam ini jual beli ini berbeda tentunya. Kenapa berbeda? Tentunya didasari dengan para hadis yang dijelaskan oleh firman Allah di dalam Al-Quran. Kemudian untuk transaksi jual beli ini yang pastinya pertama, kalau di dalam Islam itu kita pastinya jual beli itu adalah adanya penjual, kemudian adanya pembeli, lalu adanya barang, ada uang, dan ada akad. Kayak yang pasti namanya menjual barang pasti ada penjualnya tuh. Kemudian ada pembelinya, orang yang mau membeli dagangan ini tuh. Kemudian ada barangnya, barang yang dijual ini apa. Kemudian ada uangnya. Ketika pembeli ini mau melakukan transaksi jual beli, maka si pembeli harus punya uang. Karena kalau tidak punya uang, jatuhnya dia ingin membeli tapi tidak punya uang, namanya disebut hutang. Oke, kemudian yang kelima ini, poin kelima adanya akad. Oke, akad itu adalah kesepakatan atau kebijakan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli, itu berupa harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang nantinya akan menuju mufakat atau kesepakatan bersama dimusyawarahkan. Contohnya ketika kita membeli sebuah rumah. Sebuah rumah itu kan kita pasti ada sistemnya ya, untuk berkas, dokumen yang dimasukkan ya. Kemudian ada fase di mana akad. Akad ini adalah sudah sukses gitu ya, sudah DP. Kemudian itu baru kita akad salaman, itu namanya akad. Berarti kesepakatan bahwa sudah mensetujui transaksi jual beli tersebut, bahwa si pembeli ini memahami segala kebijakan dan peraturan-peraturan oleh si penjual terhadap barang yang dibeli. Tuh. Oke, sekarang kita ke jual beli syariah. Oke, jual beli bisnis syariah ini adalah suatu tukar menukar ya antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, atau untuk memiliki. Jadi misal kita mau beli motor ya, kita antar suka sama suka gitu. Kalau tidak suka ya tidak dibeli. Nah, si pihak pembeli ini berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kemudian kepemilikan masing-masing pihak ini dilindungi oleh hukum. Oke, sekarang kita bahas ke syarat-syarat sahnya jual beli. Nah, kalau mungkin jual beli yang tidak mengataskan unsur Islam, mungkin jual belinya biasa, tidak mementingkan agama Islam gitu ya, nggak dengan perspektif Islam. Tapi kalau syarat sah jual beli dalam Islam, yang pertama, penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balik atau berakal. Balik itu artinya sudah dewasa, ia tidak dalam keadaan gila, ia mengerti gitu lah, maksudnya sudah dewasa dan mengerti agama gitu. Kemudian yang kedua, atas kehendak sendiri dan bukan paksaan orang lain. Jadi misalnya ketika kita ingin menjual suatu barang, misalnya saya ingin menjual laptop saya karena saya ada keperluan seperti tidak bisa membayar uang kuliah,
maka saya berhak menjual laptop saya itu sebagai kehendak atas diri sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita menjual barang tapi disuruh orang lain? Ya itu tidak bisa, tidak boleh, karena barang itu adalah milik kita, bukan milik orang lain. Jadi orang lain tidak mengataskan unsur Islam, mungkin jual belinya biasa, tidak mementingkan agama Islam gitu ya, nggak dengan perspektif Islam. Tapi kalau syarat sah jual beli dalam Islam, yang pertama, penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balik atau berakal. Balik itu artinya sudah dewasa, ia tidak dalam keadaan gila, ia mengerti gitu lah, maksudnya sudah dewasa dan mengerti agama gitu. Kemudian yang kedua, atas kehendak sendiri dan bukan paksaan orang lain. Jadi misalnya ketika kita ingin menjual suatu barang, misalnya saya ingin menjual laptop saya karena saya ada keperluan seperti tidak bisa membayar uang kuliah, maka saya berhak menjual laptop saya itu sebagai kehendak atas diri sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita menjual barang tapi disuruh orang lain? Ya itu tidak bisa, tidak boleh, karena barang itu adalah milik kita, bukan milik orang lain. Jadi orang lain tidak berhak menyuruh kita untuk menjual barang yang memang itu milik kita gitu. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli ini harus minimal 2 orang gitu. Contoh ya, kalau misalnya dalam kehidupan pribadi itu online shop ini biasa dikelola oleh 1 atau 2 orang atau lebih. Nah ini minimal 2 orang ya, harus ada 2 orang. Kalau kurang dari 2 orang ya nggak bisa gitu. Kemudian yang keempat, barang yang dijual ini harus harus sempurna, harus milik sendiri. Contoh kan banyak terjadi kasus penipuan ya. Penipuan semisal kita beli handphone bekas tuh, tapi dalam keadaan rusak, tapi kita bilangnya nih, oh ini speknya masih bagus. Nah itu kita malah dosa ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli, maka transaksi tersebut dikatakan tidak sah. Karena apa? Barang yang kita jual sudah dalam keadaan rusak. Kemudian syarat sah jual beli yaitu adalah barang yang dijual ini harus suci zatnya menurut syara. Oke, yang kemudian terakhir, barang yang diperjualbelikan ini harus diperoleh dengan cara yang halal. Oke, bagaimana ketika seorang begal mencuri motor, kemudian barang itu dijual? Ya benar, mereka dapat uang, tapi itu tidak sah, bahwa ada hukumannya di akhirat nanti. Maka dikatakan orang yang telah mencuri motor tersebut dan menjualnya, transaksi jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Lalu bagaimana, kan kita udah bahas jual beli, bagaimana nih dengan riba? Nah kalau riba ini kaitannya apa ya? Riba itu bunga. Sebenarnya sih harusnya kita bahasnya utang dan piutang dulu, tapi kita bahas riba dulu juga tidak apa-apa. Nah kalau riba ini adalah bagian dari jual beli. Nah ada beberapa orang yang menyebut riba ini adalah bagian dari jual beli, tapi seharusnya riba di dalam transaksi jual beli itu tidak boleh, karena riba itu hukumnya haram. Karena riba itu menurut Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan bahwa riba itu adalah nilai tambahan pada salah satu atau dari 2 barang yang sejenis ditukar tanpa ada imbalan atau imbangan terhadap tambahan tersebut. Misalnya kita membeli mesin cuci, itu kredit. Nah dan kalau kredit itu kan otomatis transaksi jual belinya itu menambahkan 0,4% misalnya. Jadi dicicil berapa kali dan itu bunganya besar. Nah itu bunga itu dikatakan riba, karena riba itu adalah tambahan nilai sedikit gitu. Misalnya barangnya harganya 1.500.000, tapi tahu-tahu bayarnya 2.500.000, tuh itu termasuk riba dan hukumnya haram. Jadi ya dapat disadarkan gitulah kalau misalnya riba ini berbahaya, karena justru riba itu malah merugikan diri sendiri gitu. Kita nggak dapat ganti, barang yang didapat cuma itu, tapi harganya 2 kali lipat gitu. Dan sudah dijelaskan pula ya di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa orang yang memakan mengambil sedikit
memungut, pokoknya yang mencicipi riba gitulah, itu tuh tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan atau terkena penyakit gila. Itu apa ya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba itu. Jadi ya sudah pasti riba itu tidak boleh. Nah, riba ini ada banyak bentuknya. Kayak sebenarnya di dalam kehidupan manusia sehari-hari itu kita dipenuhi oleh riba ya. Cuma kita mungkin yang kurang memperdalam agama. Ketika kita membeli rumah KPR, itu juga riba. Kemudian yang kedua, pinjol atau pinjaman online. Ini yang sedang booming sekali ya, bahwa pinjaman online itu adalah riba karena dia menambahkan nilai ya untuk pembayarannya nanti. Kadang kita gini loh, kita minjem 1 juta tapi yang kita terima cuma 900, dan ketika pembayarannya nanti bunga kita berangsur-angsur dan banyak, jatuhnya kita membayarnya lebih 2 atau 3 kali lipat dari jumlah yang kita pinjam gitu. Maka itu dinyatakan riba, bahwa itu sangat berdosa sekali. Bahkan ada yang menyatakan bahwa riba itu adalah dosa yang besar, dan dosanya itu sama dengan meniduri orang tua kita sendiri, berzina dengan orang tua sendiri, itu dosa dari riba. Oke, kemudian kita lanjut ke hutang piutang. Nah, kalau tadi kita sudah bahas jual beli, transaksi jual beli, kemudian riba. Nah, ini selanjutnya kita bahas hutang piutang karena ketiganya ini berkaitan ya, bahwa jual beli ini juga kadang ada ribanya, dan hutang piutang ini adalah bisa juga masuk ke riba juga gitu. Jadi inti dari pembahasan pada kali ini adalah tengah-tengahnya itu riba. Jual beli, pokoknya transaksi jual beli akan halal jika tidak ada riba. Sama begitu pula dengan hutang piutang, jika tidak ada riba maka hutang piutang itu dinyatakan satu. Maka dari itu kita bahas dulu hutang piutang. Hutang piutang ini merupakan akad yang mengandung unsur dasar ta'awun gitu ya, atau saling menolong. Oke, jadi kegiatan ini termasuk ibadah sosial ya dalam ajaran agama Islam. Contohnya semisal ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, ingin meminjam uang nih kepada saya sebesar 1 juta nih untuk bayar rumah sakit tuh. Kemudian saya dengan keinginan saya, dasar diri saya ta'awun ya, menolonglah orang ini dengan memberikan uang tuh. Maka saya disebut apa? Saya disebut peminjam. Saya disebut peminjam. Orang yang meminjamkan uang itu artinya mukrid, dan orang yang saya berikan pinjaman itu adalah muqtarid tuh. Nah, saya sebagai mukrid ini memberikan bantuan kepada muqtarid, orang yang berhutang kepada saya. Nah, kemudian syaratnya gimana? Pertama, besarnya pinjaman ini harus diketahui oleh takaran. Semisal kayak tadi, dengan pertimbangan meminjamkan uang senilai 500.000 atau 1 juta, bahwa si muqtarid ini harus bilang ke saya, oh saya ingin meminjam uang sebesar segini, jadi biar tahu. Kemudian yang kedua, syarat dalam melakukan hutang piutang itu adalah sifat pinjamannya atau al-qard, dan usianya ini harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Sifat pinjamannya apa, kemudian pinjamannya ini tidak sah jika orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak dapat dipinjam, atau orang yang tidak normal akalnya, itu gak bisa tuh. Kemudian rukun dalam hutang piutang. Rukun dalam hutang piutang pastinya itu tadi ada pemberi pinjaman atau mukrid, pemberi hutang maksudnya ya. Kemudian yang kedua ada muqtarid, orang yang berhutang. Ketiga, barang yang dihutangkan atau mu'aqud alaih.
itu adalah barang suatu bentuk yang dihutangkan. Ya kalau nggak bisa berupa barang ya berarti uang gitu, berupa uang atau berupa cek nominal tuh. Atau oh saya mau pinjem helm kamu dulu, nanti saya balikin. Makanan ya, misal makanan, saya mau minta makanan kamu dulu, itu kan dia berhutang makanan ya, kayak ada istilah hutang budi gitu. Kemudian rukun dalam hutang piutang itu ada ucapan serah terima atau ijab kabul. Jadi jangan salah perspektif teman-teman. Ijab kabul ini bukan berarti ijab kabul dalam pernikahan, tapi ijab kabul dalam suatu transaksi jual beli maupun hutang piutang, ucapan serah terima. Dan intinya suatu perkara transaksi jual beli maupun hutang piutang itu halal adanya dalam Islam dan diperbolehkan asal tidak mengandung unsur riba, karena sudah dijelaskan oleh hadis, oleh Quran bahwa riba itu hukumnya haram gitu. Jadi dapat dipahami ya bahwa jual beli ini menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang gitu. Kemudian jika riba ini adalah kelebihan atau tambahan tanpa adanya ganti atau imbalan. Dan hutang piutang merupakan akad yang mengandung dasar ta'awun atau saling menolong, karena ini termasuk ibadah sosial dalam ajaran agama Islam.